Saya mengucap syukur kita dapat beribadah kembali bersama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudara yang mendukung dalam doa pada waktu saya bersama pimpinan sinode pergi dalam perjalanan untuk mengunjungi jemaat-jemaat Tuhan, khususnya yang berada di Kalimantan Timur dan di Sulawesi Utara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita hari ini ada di saudara semua adalah orang-orang yang sangat diberkati. Puji Tuhan. Saudara sangat-sangat diberkati. Ya, saudara-saudara, seringkali kita tidak pernah tahu bagaimana kita benar-benar diberkati sampai kita ada di posisi atau melihat atau berada di tempat yang berbeda. Dan kita menyadari, oh Tuhan, saya benar-benar diberkati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh, bahwa kita diberkati untuk memberkati. Nah, ini adalah visi dari Gereja Kasih Karunia Indonesia Jemaat Damai Sejahtera atau GDS, yang Tuhan taruh melalui hambanya, yang Tuhan sudah panggil, Apostle Dr. Daniel Henubau. Nah, bagian ini saya juga melihatnya kembali, saya mengalaminya kembali bahwa kita benar, kita diberkati untuk memberkati. Setiap saudara telah diberkati. Bahkan engkau bisa mendengar firman ini, itu tandanya engkau diberkati. Oh ya, haleluya. Baik saudara duduk di ruangan ini bersama saya di Kelapa Gading ini maupun saudara menyaksikan dari mana saja engkau menyaksikan, engkau diberkati. Puji Tuhan saudara-saudara. Nah, ada beberapa poin tentang berkat yang kita akan lihat sama-sama. Tapi saya sampaikan lebih dulu poin-poinnya karena kita ini mungkin akan menjadi bagian berseri. Yang pertama adalah kalau kita berbicara diberkati untuk memberkati, kita akan berbicara apa itu berkat. Apa itu berkat. Yang kedua, kita berbicara apa itu berkat Bapa. Karena ada perbedaan antara berkat untuk semua orang dan berkat untuk anak-anak Bapa. Semua orang berusaha dengan bekerja keras pasti bisa maju. Tapi dalam berkat Bapa berbeda saudara-saudara. Dalam berkat Bapa ada kasih karunia, ada perkenanan, ada banyak hal yang terkejut, kok bisa seperti ini? Ya, itu disebut berkat Bapa. Yang ketiga adalah diberkati atau dalam bahasa Inggrisnya blessedness. Nah, blessedness ini hanya dipakai di dalam Alkitab karena kata ini memang dipilih berbeda, ini bukan hanya diberkati tapi hidup di dalam berkat. Itu artinya terberkati atau blessedness. Lalu yang berikutnya adalah tujuan Allah atau tujuan Tuhan, tujuan Bapa memberkati hidup seseorang atau memberkati umatnya di muka bumi. Apa tujuan Tuhan memberkati? Apa tujuan Tuhan memberkati? Tuhan memberkati ada tujuannya, ada maksudnya. Tuhan melakukan segala sesuatu ada tujuan dan ada maksudnya. Berikutnya kita berbicara tentang posisi yang tepat. Posisi bahwa kita dapat menerima berkat Bapa. Nah, semua orang bisa menerima berkat Tuhan, tapi hanya anak-anak Bapa yang ada dalam posisi yang tepat yang akan menerima berkat Bapa. Berkat Bapa diberikan, tapi kita harus ada di posisi yang siap untuk menerima. Yang terakhir kita berbicara sikap hati atau attitude yang benar. Kalau kita diberkati, bagaimana sikap hati kita? Bagaimana respon kita terhadap berkat yang Allah Bapa berikan dalam hidup setiap orang. Nah, saudara-saudara, bagian-bagian ini kita akan lihat bersama-sama, tetapi hari ini saya ditaruh Tuhan untuk mulai dari bagian yang tengah dulu, yaitu tujuan.
Tujuan Allah, tujuan Tuhan memberkati seseorang, memberkati kita, memberkati umatnya di muka bumi. Tuhan punya tujuan memberkati seseorang, memberkati umatnya di muka bumi. Hari ini saudara-saudara, dengarkan, saudara diberkati. Oh ya, saudara sangat-sangat diberkati. Tidak ada satu orang pun yang tidak diberkati. Waktu saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara sedang diberkati. Dan selama saudara buka hati, saudara akan terus-menerus diberkati. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah saudara-saudara, Kejadian 12 ini memang ditulis atau adalah catatan tentang bagaimana Tuhan memberkati Abraham atau Abram sebelum dia diubahkan hidupnya menjadi Abraham. Tapi prinsip firman ini berlaku untuk siapa saja yang diberkati. Demikian firman Tuhan mulai ayat 1, saudara bisa ikuti di Alkitab atau di screen, saudara bisa lihat. Saudara bisa lihat screen, itu artinya saudara juga diberkati. Nanti saya ceritakan saudara-saudara. Oke, ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Katakan bersama saya, menjadi berkat. Lalu ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan, haleluya. Yang pertama saudara-saudara, kita mesti mengerti bahwa tujuan Tuhan memberkati hidup seseorang adalah keselamatan. Keselamatan. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan berkati supaya dia hilang, tapi adalah supaya dia selamat. Dan melalui hidupnya keselamatan datang untuk semua orang. Keselamatan adalah tujuan pertama Tuhan untuk memberkati. Tuhan bukan memberkati untuk tujuan lain, tetapi yang paling pertama adalah keselamatan. Kalau kita mengerti, Tuhan berkata, pergi keluar dari sanak saudaramu, pergi dari tempat di mana engkau berada. Untuk apa? Untuk diberkati, saudara. Dengan kata lain, saudara, kita ditarik keluar dari gelap kepada terang untuk diberkati. Kita diselamatkan supaya Tuhan dapat memberkati kita dengan berkat Bapa. Dengan berkat Bapa, ini kita akan bicara di waktu yang lain, berkat Bapa ini. Jadi saudara-saudara, Tuhan membawa kita keluar untuk kita menerima berkat Bapa. Nah, apakah Abram tidak menerima sesuatu yang banyak atau yang juga kelimpahan? Dia terima juga di Ur Kasdim, dia berada di wilayah yang pada waktu itu adalah pusat dari kebudayaan dunia yang tercatat. Ur Kasdim bisa juga saudara kalau baca dalam sejarah Sumeria, Babilonia, nah itu wilayahnya. Jadi artinya wilayah yang dari zaman dulu memang wilayah yang sudah maju, bukan wilayah terbelakang, wilayah yang secara geopolitik, secara ekonomi, secara budaya maju lebih dulu dari tempat lain. Dia ada di sana, tapi saudara-saudara, Tuhan ingin menarik dia dari sana untuk dia menjadi keselamatan. Supaya lewat keluarga ini keselamatan datang untuk semua bangsa. Saudara diberkati karena saudara telah menerimanya. Waktu kita dipanggil keluar, tujuan Tuhan adalah lewat hidup kita keselamatan datang untuk bangsa-bangsa lain.
Keselamatan datang untuk orang lain, keselamatan datang untuk keluarga kita, keselamatan datang untuk sahabat, untuk teman, untuk di mana kita berada. Tuhan memanggil kita untuk maksud keselamatan. Puji Tuhan, haleluya. Keselamatan, coba kita lihat sekali lagi saudara-saudara, di ayat ini dikatakan begini. Ayat yang pertama, pergilah dari negerimu dan dari saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Waktu dia terima ini saudara-saudara, dia bukanlah seperti orang pergi mencari dalam tanda kutip hidup supaya lebih maju. Sebenarnya tidak. Dia bukanlah, tadi saya sudah jelaskan, dia bukan di negeri yang terbelakang. Dia di tempat negara maju, di negara bahkan bukan hanya negara maju tapi pusat pada waktu zaman itu adalah pusat semuanya, budaya, politik, perkembangan yang paling maju. Tapi Tuhan bilang keluar karena aku punya maksud tujuan yang lebih besar. Jadi tujuan Tuhan memberkati seseorang adalah yang pertama keselamatan. Supaya orang itu diselamatkan dan dia beserta isi rumahnya diselamatkan, dan lewat dia dan keluarganya lebih banyak orang lain lagi diselamatkan. Jadi saudara-saudara, tujuan Tuhan memberkati adalah yang pertama keselamatan. Lalu yang kedua adalah menjadi berkat. Lihat ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kalau saudara baca, dia bilang, nah nanti ayat-ayat selanjutnya, Tuhan berbicara tentang bangsa, tapi dia belum punya anak. Bagaimana bisa dia bilang, saya diberkati jadi bangsa yang besar, satu anak saja saya tidak punya. Apakah mungkin menjadi satu bangsa yang besar kalau tidak punya anak? Tapi saudara-saudara, berkat Tuhan itu yang menjadikan kita berlipat ganda. Bukanlah kemampuan kita, bukanlah sesuatu yang kita miliki secara jasmani. Puji Tuhan kalau saudara menerima kepintaran, saudara menerima semua yang secara jasmani, itu juga adalah berkat Tuhan. Tetapi ada yang jauh lebih besar dari itu, yang Tuhan ingin lewat hidup kita, kita menjadi berkat. Nah perhatikan dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Jadi saudara-saudara, Tuhan berkata, aku yang akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur. Wah, luar biasa. Tapi terakhirnya, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara-saudara, tujuan Tuhan membuat hidup seseorang menjadi luar biasa dikenal, dipromosikan, maju, naik dalam karir, dan segala sesuatu Tuhan limpahkan ke dalam hidupnya supaya dia menjadi berkat. Semua katakan berkat. Sekali lagi, katakan saya diberkati untuk menjadi berkat. Abraham diberkati untuk menjadi berkat. Saya dan saudara diberkati untuk menjadi berkat. Hidup kita jangan begini terus saudara. Hidup saudara ada waktunya saudara menerima dari Tuhan, tapi akan banyak waktunya saudara juga melepaskan, memberi. Nah, kalau Tuhan memberkati, walaupun ini bagian lain, tapi kalau Tuhan memberkati saudara-saudara, berkat itu tinggal tetap. Berkat itu tinggal tetap. Sebab apa yang engkau berkati akan diberkati untuk selama-lamanya. Itu dialami oleh keluarga Daud. Kutipan ini juga diambil dari pernyataan Raja Daud pada waktu dia terima berkat, dia bilang, apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya.
Nah saudara-saudara, jadi kalau tujuan Tuhan memberkati hidup seseorang, yang pertama selalu keselamatan. Sebab itulah yang paling berharga. Buat apa kita memiliki segala sesuatu kalau kita kehilangan yang paling utama, yaitu keselamatan. Kalau kita kehilangan yang paling utama, yaitu warisan dalam kerajaan Allah. Kalau kita kehilangan yang paling utama, yaitu Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi Tuhan memberikan kita berkat, Tuhan memberkati kita supaya kita memiliki berkat terbesar, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesuslah berkat itu kita terima, semua yang lain kita terima saudara-saudara. Jadi yang pertama adalah keselamatan, yang kedua supaya kita menjadi berkat. Nah saudara-saudara, menjadi berkat ini praktikal, menjadi berkat ini bukanlah teori. Contoh sederhana, kalau saudara mengampuni, sekalipun hak saudara harusnya menerima penghormatan, tapi saudara yang lebih dulu mengampuni, saudara menjadi berkat. Tapi kita tidak bisa mengampuni kalau kita tidak lebih dulu menerima pengampunan. Jadi praktikal, diberkati, terima pengampunan, untuk bisa melepaskan pengampunan. Bisa ikuti saudara-saudara. Atau kalau mungkin yang lebih terkenal atau lebih kita kenal adalah memberi atau membagi. Pastor, kalau saya tidak menerima, bagaimana saya bisa memberi? Benar, firman Tuhan katakan, kamu tidak bisa memberi apa yang tidak kamu terima lebih dulu. Nah faktanya kita terima dari Tuhan saudara-saudara. Saudara terima hidup dari Tuhan. Saudara terima nafas dari Tuhan. Saudara terima tubuh ini juga dari Tuhan. Saudara terima kesehatan juga dari Tuhan. Saudara terima keberhasilan juga dari Tuhan. Saudara terima usaha saudara maju juga diberkati. Itu juga dari Tuhan. Kita memberi apa yang kita terima dari Tuhan. Nah saudara-saudara, memberi itu juga praktikal. Memberi jalan lebih dulu, memberi selamat lebih dulu, memberi hormat terlebih dahulu. Anak-anak berikan hormat, salam kepada orang tua. Oh, di sini tidak ada anak-anak. Nah, ini juga praktikal saudara-saudara. Ini kita lakukan setiap hari. Tapi kalau kita tidak menyadari kita diberkati, kita tidak bisa memberikan karena kita tidak tahu kita diberkati, atau kita tidak menyadari kita diberkati, atau kita bahkan memang belum diberkati. Tapi saya tahu saudara semua diberkati. Itu sebabnya kita dapat memberi banyak hal, saudara. Memberi ini banyak sekali. Dapat membagi apa yang kita miliki, membagi sukacita, membagi kesaksian, membagi berkat. Saudara juga salah satu bagian dari diberkati untuk memberkati adalah melayani, menolong. Kalau kita melayani, kalau kita menolong, kita sedang memberkati orang lain dari apa yang kita terima dari Tuhan. Kenapa banyak orang tidak bisa melayani? Karena dia, saudara-saudara, ada banyak alasan tentu mengenai hal ini, tapi salah satunya adalah karena mereka tidak menyadari mereka diberkati. Saudara, kalau engkau menyadari engkau diberkati, engkau pasti akan memberi berkelimpahan, engkau akan melayani dengan sepenuh hati. Memberitakan Injil, bersaksi, ini juga adalah karena kita diberkati. Karena kita terima keselamatan, karena kita setiap hari punya hubungan dengan Tuhan, itu juga anugerah. Saudara bisa berdoa, dan saudara punya kepastian dalam Tuhan Yesus, itu juga anugerah. Waktu kita berdoa, kita dapat terhubung dengan Tuhan dalam roh kita, itu juga anugerah. Ada banyak orang berdoa, tidak ada jawaban, berharap ada jawaban. Mudah-mudahan didengar Tuhan. Tapi dalam Tuhan Yesus, Tuhan berjanji, jika dua orang sehati meminta apapun juga dalam namaku kepada Bapa di sorga, itu akan diberikan kepadamu. Dan Tuhan juga berjanji, mintalah apa saja dalam namaku kepada Bapa di sorga, engkau akan menerimanya.
Saudara-saudara, itu semua adalah berkat. Saudara bagikan itu. Kalau saudara diberkati, saudara bisa bagikan hal itu. Puji Tuhan, haleluya. Memberitakan Injil, bersaksi, menolong, mengantar, mengangkat, membantu. Hal-hal yang sederhana, saudara-saudara. Misalnya saudara melihat orang yang lebih tua, saudara duduk makan bersama-sama, saudara lihat pemimpin saudara atau orang yang lebih tua dari saudara, selesai makan, saudara, biar Pak piringnya saya angkatkan. Nah, ini juga adalah bentuk bahwa saudara menjadi berkat. Saya mengerti bahwa di dunia modern, apalagi seperti kita di abad 21, pastor nanti ada robot yang mengangkat piring saya. Ya, sebelum robot mengangkat piring saudara, saudara angkat dulu piring orang lain. Ini kita belum bicara cuci kaki. Tuhan Yesus cuci kaki murid-muridnya. Ini baru piring, saudara. Atau sesuatu, saudara lihat ada ibu-ibu susah-susah angkat kursi, saudara laki-laki masih muda, bilang, Bu, nggak apa-apa kursinya, biar saya angkatkan. Memberi, melayani, menolong. Waktu kita diberkati, kita dapat menjadi berkat. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudara, hidup dalam terang, hidup jujur, itu juga menjadi berkat. Karena banyak orang hidup tidak jujur, hidup tidak dalam kebenaran, dan saudara hidup dalam kebenaran, saudara hidup dalam terang, saudara hidup lurus, memelihara iman saudara, itu juga menjadi berkat. Dengan kata lain, apa saja yang kita lakukan di dalam Tuhan, Kolose 3 ayat 23 katakan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah yang menjadi berkat, saudara-saudara. Saudara bisa ikuti? Nah, bagian ini yang pertama, sekali lagi, tujuan Tuhan memberkati hidup seseorang dan umatnya di muka bumi adalah supaya kita menjadi berkat. Yang bagian berikutnya, saudara-saudara, saya berbicara cepat, posisi untuk menerima berkat dan hidup dalam berkat Bapa. Posisi untuk menerima berkat dan hidup dalam berkat Bapa. Kalau di catatan ini, poin yang kelima. Nah, saudara-saudara, saya mengucap syukur dalam perjalanan kemarin, saya berada bersama-sama dengan pimpinan sinode, mengunjungi beberapa tempat. Dan saya melihat jemaat-jemaat Tuhan diberkati luar biasa. Dan buat saya sangat diberkati. Ada wilayah yang tidak ada sinyalnya. Dan itu di provinsi yang dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun lagi akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Tidak ada sinyal dan tidak ada listriknya, saudara. Nah, saudara hari ini bisa duduk, AC-nya baik, bisa ada screen-nya, bisa melihat. Juga saudara yang melihat screen saat ini, itu juga berkat Tuhan, saudara. Karena pada waktu kami sampai di sana, saya lihat, Pak, ini kenapa tidak jalan? Saya cuma lihat ada gantungan untuk proyektor seperti ini. Lalu Pak Gembalanya bilang, Pastor, proyektornya rusak. Oh iya. Lalu saya ingat, oh rupanya karena pakai mesin diesel. Nah, genset maksud saya. Nah, kalau pakai genset, alat-alat elektronik seperti ini memang sangat rentan. Kalau dia naik turun tegangannya, umurnya pendek. Nah, saudara-saudara, kita mengucap syukur. Kita berada, saudara pulang, saudara ada listrik di rumah. Saudara punya, berapa banyak di sini bisa tahan tidak ada koneksi sama sekali selama 1 hari.
Ini saya dalam konteks saya berdiri saat ini, dimanapun saudara menyaksikan, ini ada di Jakarta. Puji Tuhan untuk hambanya, Pastor Sihombing yang melayani di wilayah tersebut. Tuhan berkati Pak. Tapi maksud saya saudara-saudara, bahwa saudara yang saat ini mendengar firman, saudara sangat diberkati. Saudara punya fasilitas di mana saudara dapat mendengar firman Tuhan kapan saja, di mana saja. Anytime saudara buka masih ada dan bisa mendengar. Ada banyak orang kalau hari itu disampaikan dia tidak dengar, tidak ada lagi saudara. Masa nggak ada di YouTube? Mau buka apa saudara? Tidak ada sinyal. Tidak ada listrik. Tidak ada saudara-saudara, tidak ada, benar-benar tidak ada. Jadi kalau mau mendapatkan sinyal, jalan dulu naik mobil 2 jam, pergi keluar sampai ke tempat yang lebih di kecamatan atau ke arah kabupaten untuk mendapat sinyal. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara diberkati. Itu sebabnya saya katakan saudara mendengar firman Tuhan, saudara diberkati. Saudara bisa lihat di screen, layar, bisa melihat firman Tuhan, saudara diberkati. Waktu di tempat itu saya tanya, kok pada nggak pegang Alkitab? Oh pastor, ini sebagian memang tidak punya Alkitab. Wah, kita mesti kirim Alkitab saudara. Saudara punya Alkitab semua masing-masing di tangan, baik yang seperti saya, tercetak ataupun elektronik. Nah ada wilayah-wilayah yang memang belum ada Alkitabnya. Kenapa? Karena cukup. Masa nggak bisa beli? Ya tidak ada saudara, memang tidak ada, mau beli apa di sana. Harus naik perahu dulu pergi ke tempat kabupaten baru ada, mungkin tunggu dari kota besar ada Alkitab datang ke sana. Jadi saudara, kalau saudara punya Alkitab, ini juga berkat Tuhan. Jangan sia-siakan. Saudara diberkati. Puji Tuhan, haleluya. Posisi untuk menerima berkat dan hidup dalam berkat Bapa. Yang pertama, posisi untuk menerima berkat adalah hidup dalam kebenaran. Tidak ada cara lain untuk kita menerima berkat Bapa kecuali hidup dalam kebenaran. Hidup dalam lingkaran berkat Tuhan. Kalau kita keluar dari lingkaran berkat Tuhan, maka kita tidak akan menerima berkat Bapa. Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk Abraham, tapi ada instruksinya dari Tuhan. Instruksinya adalah kamu, Abraham, kamu harus keluar dari negeri ini, dari tempat sanak saudaramu, kamu harus pergi ke negeri yang aku sudah siapkan, di tempat itulah aku akan memberkati engkau. Semua katakan posisi. Kalau Abraham keluar dari posisi yang Tuhan sudah tetapkan untuk dia tidak akan menerima berkat Bapa. Berkatnya sudah siap saudara-saudara. Tuhan tidak menahan berkat, berkatnya sudah siap. Tapi dia harus ada di posisi tersebut. Dia harus keluar dari gelap, dia harus keluar dari Ur Kasdim, ke tempat yang Tuhan janjikan, yang kemudian disebut tanah Kanaan atau dikenal dengan negeri orang Filistin, orang Het, orang Amori, orang Yebus. Nah dia harus pergi ke tempat itu. Di tempat itulah Tuhan berkata, ya disinilah aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan menjadikan namamu masyhur, dan lewat hidupmu di sini, di tempat ini, semuanya akan diberkati. Maksudnya apa pastor? Maksudnya begini saudara-saudara. Yang pertama kita mesti mengerti, kita harus hidup dalam kebenaran. Saudara, kita tidak dapat menerima berkat Bapa kalau tidak hidup dalam kebenaran. Kalau posisi kita belum hidup dalam kebenaran, hari ini saudara harus segera keluar dari ketidakbenaran dan masuk ke dalam kebenaran. Tinggalkan semua cara hidup yang sia-sia. Kalau
saudara tahu saudara masih hidup dalam dosa, tinggalkan, lepaskan. Buang semua yang kotor itu dan tinggal atau masuk hidup di dalam kebenaran. Nah, Mazmur 37 ayat 3 sampai 7 firman Tuhan dalam Mazmur 37 dan banyak dalam kitab Mazmur, tapi ini adalah ayat-ayat yang terkenal. Mazmur 37 katakan begini, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kata-kata diamlah di negeri berbicara tentang kebenaran, tinggal dalam kebenaran, berlaku setia, tetap taat kepada Tuhan. Ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ini semua diberikan di dalam kebenaran. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, saudara-saudara, dalam pergumulan seringkali kita ditantang atau kita berhadapan, ditawarkan untuk keluar dari kebenaran. Firman Tuhan katakan, jangan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tetap tinggal dalam kebenaran, percayalah kepadanya, Dia yang akan bertindak. Ayat selanjutnya, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dengan kata lain, Tuhan yang akan membela saudara. Saudara tetap tinggal dalam kebenaran. Saudara tetap berpegang kepada kebenaran. Tuhan yang akan membuat apa yang menjadi bagian kita akan terima, saudara-saudara. Engkau diberkati. Jangan lupa dari awal saudara diberkati. Saudara diberkati berkelimpahan. Nah, tapi ada posisi yang Tuhan syaratkan untuk kita menerima berkat Bapa tersebut, yaitu di dalam kebenaran. Ayat yang ke-7 dari pasal ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil. Pastor, saya tinggal dalam kebenaran, orang lain lebih maju. Firman Tuhan katakan apa? Jangan marah, tetap tinggal dalam kebenaran. Tetap nantikanlah berkat Bapa itu. Saya sekarang berbicara kepada beberapa orang. Tuhan menunjukkan ada banyak saudara melihat, mengalami kapan berkat Bapa itu dicurahkan. Saudara-saudara akan tiba waktunya berkat Bapa dicurahkan. Saudara akan terheran-heran, saudara akan berkata, terima kasih Tuhan. Karena pada waktu itu dicurahkan, Dia melampaui pikiran kita, Dia melampaui pengertian kita. Dia melampaui segala sesuatu, saudara-saudara. Tuhan memberikan itu berlimpah-limpah. Puji Tuhan, haleluya. Pada waktunya Tuhan akan memberikan itu berlimpah-limpah. Ayat 25 dan 26. Firman Tuhan katakan begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Semua katakan benar. Kalau kita tinggal dalam kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, maka orang yang seperti itu dalam bahasa Indonesia disebut orang benar, the righteous, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dia tidak akan ditinggalkan. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Justru sebaliknya, ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Menjadi berkat. Menjadi berkat. Menjadi berkat. Haleluya. Orang yang hidup dalam kebenaran, generasi ke generasi itu diberkati. Semakin turun saudara generasi, yang maksudnya generasi kedua, ketiga, dan seterusnya, makin berlimpah-limpah, makin menjadi berkat. Yohanes 15 ayat 7 dan 8, Tuhan juga katakan, demikian, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya.
Jadi hidup dalam kebenaran, saudara ada dalam posisi untuk menerima berkat Bapa. Hidup dalam kebenaran. Yang berikutnya, hidup dalam panggilan. Masih poin posisi, hidup dalam panggilan. Nah, saudara-saudara, setiap kita dipanggil, setiap orang masing-masing dipanggil. Saya percaya minggu yang lalu saudara mengikuti firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Deborah, saudara menerima bahwa kita harus hidup dalam panggilannya Tuhan. Nah, setiap orang dipanggil, tapi kita harus hidup dalam panggilan. Ada berkat yang jauh lagi, saudara-saudara, lebih lagi pada waktu kita hidup dalam panggilan. Ada karunia-karunia yang hanya diberikan pada waktu kita hidup dalam panggilan. Semakin kita taat, semakin besar apa yang Bapa siapkan di sorga, itu dapat mengalir ke dalam hidup kita. Bukan Tuhan menahan berkat, tetapi posisi saudara harus ada di sana. Hidup dalam panggilan. Nah, saudara-saudara, waktu Abraham dipanggil keluar, dia sudah datang di tanah Kanaan. Dia sudah ada di sana. Tapi ada panggilannya Tuhan dalam hidupnya dia, yang bukan hanya saja dari gelap kepada terang, tapi lewat anaknya akan menjadi berkat. Dalam pergumulan dia, saudara-saudara, dia juga pernah berpikir, oh mungkin hambanya saya ini yang akan terima berkatnya. Dan mereka juga akhirnya berusaha dengan cara sendiri untuk lahir, dan memang lahir seorang anak yaitu Ismail. Tapi berkat Tuhan bukan di Ismail yang terutama dan pertama. Berkat Tuhan adalah di anak perjanjian. Saudara-saudara, peristiwa ini menggambarkan kepada kita, engkau panggilanmu di mana? Berkat itu akan luar biasa waktu engkau hidup dalam panggilan. Ada karunia-karunia yang tidak bisa kita nikmati kecuali kita ada dalam panggilan Tuhan. Spesifik dalam panggilan Tuhan. Nah, setiap orang dipanggil khusus. Seperti tadi, saudara kita yang bersaksi dipanggil menjadi dokter. Saudara yang lain dipanggil menjadi pengusaha. Yang lain dipanggil untuk menjadi karyawan, menjadi masing-masing di profesi, ada yang menjadi ibu rumah tangga. Tapi masing-masing di tempat di mana saudara dipanggil, di situ Tuhan punya maksud dan tujuannya spesifik. Disitulah kasih karunia Tuhan itu melimpah. Semua katakan melimpah. Efesus 2 ayat 10 katakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan sudah mempunyai desain khusus dalam hidupmu. Engkau anak-anak muda, engkau orang tua, keluarga-keluarga, ayah, ibu, dengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah punya desain khusus, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan, Bapa telah persiapkan sebelumnya. Nah, di dalam panggilan tersebut, oh luar biasa, ada hal-hal besar yang Tuhan siapkan yang tidak bisa dibayar dengan apapun, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu berkat Bapa dalam posisi panggilan Tuhan. Nah, secara cepat saya mengulang apa yang pernah saya sampaikan. Yunus dan Paulus. Yunus dipanggil Tuhan untuk ke Niniwe. Dia lari ke tempat lain, dia lari ke Tarsus, dia lari jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan panggil Yunus ke Niniwe. Waktu dia lari dari Tuhan, seakan-akan hidupnya di dalam kutuk. Segala sesuatu seakan-akan melawan dia. Angin melawan dia, dibuang ke laut ikan yang makan, dan banyak hal lain saudara-saudara yang bertentangan. Yang sampai orang bilang yang di kapal ini, kamu ini kenapa ya?
kayaknya kita semua di sini celaka hanya karena kamu. Nah saudara-saudara, lari dari panggilan seperti itu. Tapi waktu Yunus kembali kepada panggilannya, saudara-saudara, Yunus diberkati Tuhan luar biasa. Di dalam firman Tuhan, salah satu orang yang sangat luar biasa dalam khotbahnya adalah Yunus. Dia berkhotbah satu kota menjadi percaya Tuhan. Bayangkan satu kota berpuasa, sampai anjing, kucing, ayam, bebeknya puasa. Ya saudara baca di kitab Yunus dikatakan semua binatang-binatang peliharaannya pun ikut puasa. Wajib puasa. Kenapa? Karena begitu luar biasanya karunia Allah yang bekerja dalam hidup Yunus, tapi dalam panggilan. Di luar panggilan, dia bukan hanya sampah, dia harus dibuang dari kapal. Karena bawa sial, kalau orang dunia bilang. Ini bawa sial ini ada di kapal ini. Kita punya kapal rugi terus. Usaha kita rugi terus, kenapa ada dia di sini? Kita punya perusahaan jalannya enggak lurus, selalu ada masalah, ada dia di sini. Tapi di dalam panggilan, saudara diberkati. Di luar panggilan, saudara seperti Yunus. Masing-masing lihat hidup kita masing-masing. Posisi kita harus ada dalam panggilan Tuhan. Paulus ada dalam panggilan Tuhan, dia diberkati. Dia sekalipun tantangan, Paulus punya tantangan lain, tantangannya bukan karena lari dari panggilan, justru tantangannya karena taat. Dia mengalami badai dan semua hal termasuk karam kapal, tapi dalam panggilan Tuhan, dia menggenapi sampai akhir. Dia juga yang menulis bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara imanku, telah tersedia bagiku mahkota. Saudara-saudara, anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup hambanya, Rasul Paulus, begitu luar biasa. Tapi dalam panggilan. Di luar panggilan tidak ada. Di dalam panggilan, wah luar biasa kekuatan sorga, backup 100%. Dan terakhir saudara-saudara, sikap hati, attitude kita harus benar terhadap berkat Tuhan. Nah seringkali kita anak-anak Tuhan, orang benar, umat Tuhan tidak siap. Sikap hati kita belum benar terhadap berkat Tuhan. Sikap hati kita masih belum seperti yang Tuhan inginkan. Nah saudara-saudara, yang pertama kita harus mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Hal ini saya sampaikan sekali lagi, kalau saudara ingat salah satu bagian yang saya hidupi, dan saya tahu bahwa ini adalah juga bagian saya setiap hari, mengucap syukur. Semua katakan mengucap syukur. Saudara masih ingat saya bilang bangkit berdiri, dan saudara bangkit berdiri. Kenapa? Karena kita tidak menyadari kalau kita bisa bangkit berdiri, itu adalah anugerah Tuhan. Kaki ini kuat, tulang belakang ini kuat untuk bisa menopang badan, dan kita tidak dalam keadaan lemah untuk bisa berdiri. Organ-organ dalam ini sehat, itu juga adalah berkat Tuhan. Ucapkan syukur. Sikap hati yang benar adalah selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Setiap berkat Tuhan besar atau kecil menurut ukuran manusia, tetap mengucap syukur. Karena semuanya adalah berkat Tuhan. Ucapkan syukur senantiasa. Saudara-saudara, saudara berapa banyak datang kemari, saudara perjalanan setengah jam untuk khususnya di ruangan ini. Berapa banyak yang untuk datang ke gereja setengah jam? Setengah jam, oke. Berapa banyak yang 1 jam? 1 jam, ya ada 2-3 orang, 1 jam. Ada yang lebih dari 1 jam? Boleh lambaikan tangan.
Nah, karena ada beberapa keluarga untuk datang malam itu KKR di daerah yang Kutai Barat, desa kecil disebut Gunung Bayan, naik motor 4 jam. Kenapa? Karena lumpurnya selutut, saudara. Dia mesti dorong motornya, jadi masuk gereja beberapa keluarga digulung celananya. Saya tanya, kenapa digulung? Ya pastor, ini sudah lumpur semua. Oh ya. Nah saudara-saudara, engkau tidak harus seperti itu. Berkat Tuhan. Yang luar biasa, mereka masih mau dengar firman sampai jam 11:30. Jadi kita sudah selesai, hamba-hamba Tuhan sudah selesai, karena kita juga kan tidak hanya satu tempat, jadi banyak perjalanan, kita juga sebenarnya sudah cukup lelah. Tapi setelah sudah selesai, mereka bilang, pastor boleh nggak satu sesi lagi? Kepada Pastor Martinus maksudnya, boleh tidak pas satu sesi lagi? Oke, terus kita bilang, tapi ini sudah jam istirahat. Tidak apa-apa pastor, kita keluarkan kopinya, tehnya, sama kuenya. Nah pastor nggak apa-apa sambil duduk. Nah kita pikir mungkin sama gembalanya, sama beberapa orang. Dari beberapa orang yang di luar, yang tadinya mau pulang masuk lagi. Padahal mereka harus pulang naik, di sana bilangnya perahu motor tempel yang panjang begitu. Tengah malam mereka harus pulang lagi, saudara. Dan mereka bilang, kami mau dengar firman lagi. Saudara, dengar firman adalah berkat Tuhan. Kenapa? Karena enggak ada lagi. Tidak ada YouTube. Tidak ada apa-apa. Tidak ada sinyal. Benar-benar tidak ada. Jadi untuk dengar mereka jadi tunggu lagi. Dari tadinya cuman mungkin sekitar 5-7 orang, akhirnya 20, 30, saya bilang lama-lama semua masuk lagi ini. Ya benar-benar semua saudara-saudara, hanya sebagian saja yang pulang yang memang bawa anak bayi, tapi yang lain masih tunggu mendengarkan firman. Mengucap syukur saudara-saudara. Di situ saya dapat melihat benar Tuhan. Hari ini saya mendengar firman, saya mengucap syukur. Saya bisa baca Alkitab, saya mengucap syukur. Kenapa? Karena mereka mau baca pagi hari tidak ada. Bacanya bukan pakai lampu HP begini. Saudara nyalakan lilin dulu untuk bisa baca. Karena tidak ada listrik. Mengucap syukur. Sikap hati yang benar terhadap berkat Tuhan adalah semua katakan mengucap syukur. Saudara ucapkan syukur untuk apa saja yang saudara bisa nikmati dari Tuhan. Ucapkan syukur. Yang kedua, semakin kita diberkati, semakin kita alami berkat Tuhan, semakin kita itu hidup bergantung, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih lagi. Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18. Semakin kita diberkati, semakin kita bersandar, bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan 8 ayat 17, kalau engkau diberkati, jangan katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah, semua katakan Tuhan, yang memberikan kekuatan. Saudara, kalau kita diberikan kekuatan di fisik, kemampuan di otak, kecerdasan, cara melihat yang lebih cepat, bahkan kita hidup di tempat yang jauh lebih nyaman, saudara, itu adalah berkat. Kita diberkati untuk memberkati.
Semakin kita diberkati, semakin kita harus ingat bahwa Tuhan yang menjadikan semua ini. Kalau Tuhan tarik semua ini, saudara, kita tidak ada apa-apanya. Justru semakin kita bersandar, bergantung kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus menjadi pengelola yang setia, pengelola yang benar, pengelola yang setia dari setiap berkat Tuhan. Sikap hati kita yang benar, yang pertama mengucap syukur, yang kedua semakin bergantung pada Tuhan, dan yang ketiga adalah pengelola yang setia. Kita harus menjadi pengelola yang benar. Saudara-saudara, setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita, setiap bagiannya itu akan satu waktu kita pertanggungjawabkan. Dalam perumpamaan yang Tuhan berikan tentang talenta, ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1 talenta. Nah, Tuhan meminta pertanggungjawaban atas semua berkat yang diberikan dalam hidup kita. Kalau kita mengelola dengan benar, Tuhan akan berkata, kamu adalah hamba yang baik dan setia. Dibawa masuk. Tapi kalau kita tidak mengelola dengan benar, maka Tuhan juga akan menarik apapun yang ada pada kita, ditarik kembali oleh Tuhan. Dan kita tidak menerima upah sebagai hamba yang baik dan setia. Saudara-saudara, hari ini saya membagikan bagian ini di saat ini. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita berdiri. Saya tahu bahwa saudara sangat-sangat diberkati. Tapi kita harus mengerti tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita menjadi berkat. Apakah Abraham menikmati pada waktu dia diberkati? Ya, saudara-saudara, Abraham sangat menikmati. Firman Tuhan katakan dia sangat diberkati sampai raja iri kepada dia. Orang lihat hidupnya, mereka juga iri. Keturunannya yaitu Ishak pun diberkati. Dan Abimelek juga iri hati waktu melihat Ishak diberkati. Abimelek kepengen sumur yang digali oleh Ishak. Kenapa? Karena Ishak diberkati. Dan bukan hanya Ishak, Abraham, Ishak, Yakub juga diberkati, saudara-saudara. Dan bagaimana kita lihat sampai mertuanya Yakub bilang, kamu diberkati lebih dari saya. Kamu datang, kamu gak punya apa-apa. Tapi waktu kamu pulang dari rumah saya, lihat ini semua kambing domba ini begitu banyak, berlimpah-limpah. Saudara-saudara, semua saudara yang mendengar firman Tuhan ini, engkau sedang diberkati Tuhan. Maksud Tuhan memanggil saudara adalah supaya saudara juga terima berkat Tuhan. Dia sendiri, Yesus Tuhan berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tapi kita harus mengerti bahwa kita diberkati untuk memberkati. Kita juga harus mengerti ada posisi. Pastor, kenapa saya belum menikmati seperti orang lain? Ada waktu Tuhan juga, saudara-saudara, tapi juga ada posisi, jangan lupa. Kalau kita belum ada di posisi yang Tuhan kehendaki, kalau Abraham dikehendaki Tuhan untuk diberkati, tapi dia tetap tinggal di Ur Kasdim, atau dia berhenti di Haran, saudara bisa baca ini kisahnya, karena Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia berhenti sampai di Haran, di pasal 11 dari Kejadian ditulis. Kemudian dari Haran baru dia masuk ke tanah perjanjian. Kalau dia berhenti di satu poin, dia tidak maju sampai ke tempat yang Tuhan perintahkan, dia tidak akan terima berkat Bapa. Kalaupun dia sudah ada di sana, tapi dia tidak masuk ke dalam panggilannya, dia juga tidak terima karunia-karunia yang besar. Tidak ada hal-hal yang supernatural. Apa hal supernatural yang Abraham alami, saudara-saudara? Dia alami begitu banyak supernatural. Tapi salah satunya adalah
di usia 90 tahun, belum ada. Nah ini tadi yang bersaksi dokter kandungan, belum ada operasi sesar, saudara. Umur 90 tahun, istrinya Abraham, Sarah, melahirkan anak. Umur 100 tahun, Abraham mempunyai anak. Setelah berpuluh-puluhan tahun menantikan anak, supernatural terjadi. Tapi dia harus ada dalam panggilan, dia harus ada dalam imannya dan tidak goyah. Dan bukan hanya sampai di situ, kalau kita baca, Abraham dapat anugerah lagi, diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Dan detik sebelum dia pisaunya menancap di tubuhnya Ishak, Tuhan bilang, stop, aku tahu engkau mengasihi aku. Engkau tidak segan mengorbankan anakmu. Dan Tuhan memberikan pengertian yang luar biasa kepada Abraham. Dan ada banyak hal besar yang Tuhan singkapkan, saudara-saudara. Dan Tuhan katakan di atas gunung Tuhan telah disediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara semua diberkati. Tidak ada yang tidak diberkati. Setiap orang di ruangan ini engkau diberkati. Tapi apakah engkau ada di posisi yang siap? Ada dalam panggilan Tuhan? Dan apakah attitude hati kita seperti yang Tuhan kehendaki? Ada banyak orang tidak siap waktu diberkati. Dia kehilangan semuanya. Saul diberkati Tuhan, tapi kemudian dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan berkat Tuhan yang terbesar, yaitu panggilan, pengurapan, dan pilihan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan pilih dia juga, saudara-saudara. Dia kehilangan karena sikap hatinya tidak benar. Siapa lagi? Saudara bisa lihat banyak sekali dalam Alkitab, orang-orang yang keluar dari panggilan, dari pilihan Tuhan karena belum siap. Hari ini Tuhan ingin hati kita siap. Hati saudara siap. Angkat hatimu kepada Tuhan dalam sikap doa, saudara-saudara. Saya akan berdoa dalam beberapa saat lagi. Saya tahu bahwa saudara-saudara akan diberkati berkelimpahan. Tapi yang pertama, dengarkan. Engkau diberkati untuk memberkati. Engkau dilimpahkan untuk saudara juga dapat melepaskan berlimpah-limpah. Dan memberkati itu praktikal. Tapi yang pertama dan terutama, kalau engkau diberkati adalah untuk keselamatanmu. Hari ini engkau ada karena Tuhan mau engkau mendengar firman Tuhan ini. Yang terbesar adalah keselamatan. Berkat terbesar yang engkau dapat nikmati dalam hidupmu adalah Yesus hadir dalam hidupmu. Engkau menjadi miliknya dan Yesus menjadi milikmu. Kalau engkau memiliki Tuhan Yesus, engkau memiliki segalanya. Kalau engkau tidak memiliki Tuhan Yesus, engkau sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Karena segala sesuatu akan ditambahkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara-saudara dimanapun engkau berada, berapa banyak dari hidupmu engkau kehilangan berkat terbesar, atau engkau belum punya berkat terbesar, yaitu Tuhan Yesus. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu tinggi di tempat. Kalau engkau belum punya Tuhan Yesus dalam hidupmu, atau engkau telah kehilangan Tuhan Yesus dalam hidupmu, engkau hilang jalan, engkau telah teralihkan dengan semua yang lain, dan engkau tidak memiliki Tuhan Yesus dalam hidupmu. Yang saya maksud bukanlah tidak bergereja atau tidak dalam komsel atau House of Peace. Yang saya maksud engkau tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itulah berkat terbesar. Berkat terbesar Abraham adalah dia dapat berbicara kepada Allah. Dan Allah berkata kepada dia, Abraham, akulah hartamu.
akulah upahmu yang terbesar. Itulah berkat Abraham yang terbesar. Waktu Tuhan berkata itu, maka segala yang lain akan ditambahkan ke dalam hidupnya. Kalau engkau belum punya Tuhan Yesus, atau engkau kehilangan Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada, angkat tanganmu tinggi, supaya saya bisa melihat, dan supaya Tuhan juga bisa melihat saudara. Yang lain dalam sikap doa, karena kita akan berdoa dalam beberapa saat lagi. Terima kasih untuk respon, angkat tangan, puji Tuhan, Tuhan melihat saudara. Kita akan berdoa setelah ini. Yang kedua, saudara-saudara, engkau tahu engkau diberkati, engkau dengar janji Tuhan, tapi engkau tidak dalam posisi untuk diberkati. Engkau tidak hidup dalam kebenaran. Engkau hidup di luar dari janji Tuhan. Engkau hidup di luar dari panggilan Tuhan. Engkau mau kembali ke dalam panggilan Tuhan. Engkau mau kembali ke dalam kebenaran. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu tinggi di tempat. Di ruangan ini ataupun di manapun engkau berada, kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk yang mengangkat tangan, karena Tuhan melihat saudara, Tuhan melihat hatimu. Dan kita juga akan berdoa yang terakhir. Tuhan menaruhkan ini, yaitu sikap hati yang benar. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Setiap orang yang diberkati justru harus semakin mengucap syukur, semakin mengandalkan Tuhan. Setiap orang yang diberkati justru benar-benar dari hidupnya mencurahkan kembali dengan ucapan syukur kepada Allah Bapa. Kalau engkau mengerti dalam hidupmu, ucapan syukurmu berkurang. Engkau sering mengeluh, dalam keluh kesah, engkau sering dalam hidupmu masih tidak bisa melihat berkat Tuhan. Hari ini engkau berkata, Tuhan, aku tahu bahwa aku diberkati, tapi sikap hatiku belum benar. Hari ini engkau mau bertobat dan berkata, mulai hari ini Tuhan, aku mengucap syukur untuk setiap berkat yang engkau berikan. Aku mau mengucap syukur untuk sedikit, untuk besar, untuk apa saja yang Tuhan berikan. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu tinggi juga di tempat. Kita akan berdoa. Puji Tuhan, saya melihat banyak tangan terangkat. Saudara-saudara, semua di manapun engkau berada, mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan untuk beberapa saat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kelimpahan, dan karena pilihan-Mu dalam hidup kami. Benar Bapa, bukan kami yang memilih Engkau, Tuhan Yesus, bukan kami yang mencari Engkau. Engkau yang lebih dulu mencari kami. Engkau yang memilih kami, Engkau yang memanggil kami, Engkau juga yang menetapkan kami untuk menjadi berkat, untuk berbuah lebat, untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita akan berdoa. Saudara-saudara, saya ajak saudara juga berdoa bersama-sama. Saudara-saudara yang lain yang berdoa untuk bagian ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk mereka yang rindu mengalami berkat yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Kalau engkau orangnya, engkau berdoa dengan bersungguh hati, dan semua saudara ikut berdoa bersama saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya percaya panggilan berkat yang terbesar adalah Engkau. Tuhan Yesus, masuk ke dalam hidup saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, dan saya menjadi milik-Mu. Hari ini saya terima di dalam nama Tuhan Yesus berkat-Mu ya Bapa. Hari ini saya minta ampun atas dosa-dosa saya, bahwa saya telah salah jalan, bahwa saya telah berdosa, meninggalkan Engkau, keluar dari kebenaran. Tapi hari ini saya kembali
Ampuni saya Tuhan. Saya buka hati saya. Bersihkan hidup saya dengan darah-Mu. Sucikan saya dan jadikan saya manusia baru. Jadikan saya anak-Mu. Jadikan saya baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa hari ini hari yang baru, permulaan yang baru dalam hidup saya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara, kita akan terus berdoa. Kita berdoa untuk bagian kedua dan ketiga. Saudara ikuti saya berdoa, dan saudara yang berdoa untuk bagian ini, engkau berdoa dengan iman, berdoa dengan segenap hati. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya berkat-Mu berlimpah dan tidak pernah ditarik kembali. Bahwa Allah telah, Bapa telah mengaruniakan segala berkat di sorga berkelimpahan sesuai dengan Efesus 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Hari ini saya terima dan saya berdoa, saya mengambil sikap memposisikan diri saya dalam kebenaran, dalam panggilan-Mu, tidak lari. Saya terima panggilan-Mu. Saya ada di dalam panggilan-Mu. Haleluya. Kita akan berdoa untuk bagian yang terakhir. Kita berdoa untuk setiap orang. Engkau tahu dalam hatimu, engkau punya attitude yang salah sebelumnya. Hari ini kita semua harus ada dalam attitude yang benar. Attitude ucapan syukur. Sikap hati yang mengucap syukur senantiasa. Sikap hati yang selalu semakin bersandar kepada Tuhan. Kita angkat hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya percaya Engkau memberkati saya. Saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu, untuk semua kasih karunia. Saya bisa mendengar firman, saya bisa dipenuhi Roh Kudus, saya bisa mengalami kebenaran, saya bisa mengalami ibadah bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini saya semakin mengandalkan Engkau. Saya semakin bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini dan untuk seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat hati kita, masing-masing berdoa, ucapkan syukur, berdoa dengan sikap hati yang benar, berdoa, katakan terima kasih Tuhan Yesus, katakan haleluya, katakan puji Tuhan, katakan Tuhan aku ingin melayani Engkau lebih, aku ingin memberi lebih, aku ingin terus melakukan lebih dan lebih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Angkat hatimu saudara-saudara. Bapa, saya berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, karena Engkau telah memberkati mereka. Berkat-Mu telah tercurah atas anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau diberkati. Tidak ada satu orang pun yang tidak diberkati. Hari ini Engkau terima kasih karunia Bapa. Berkat Bapa itu tidak pernah ditahan-tahan. Segala yang terbaik yang Bapa miliki telah dicurahkan ke dalam hidupmu.
Engkau diberkati saudara-saudara, engkau kelimpahan. Hiduplah di dalam kelimpahan Bapa. Hiduplah dengan sikap hati yang benar. Hiduplah di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kiri sekali lagi, engkau diberkati.